Salam saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita sudah menyembah memuji Tuhan. Dan kita sudah masuk di dalam bulan Julai, bulan 7. Dan kita sudah online hampir semua minggu secara online. Ibadah online. Kita berada di rumah kita masing-masing. Kebebasan untuk bergerak itu terhad. Namun saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dia selalu mendolong dan menjaga saudara dan saya. Dia adalah Allah yang tetap setia sepanjang masa. Apapun keadaan dan situasi yang kita lalui, kita hadapi, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Setia menolong, menjaga, menghibur, memberikan kekuatan, kesegaran kepada kita. Dan melalui pujian penyembahan, kita dikuatkan semula. Dan kita belajar kebenaran firman Tuhan akan menguatkan kita untuk berpegang teguh kepadanya. Dan pada minggu ini juga kita akan berhadapan dengan meja Tuhan, yaitu perjamuan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Untuk mengingat karyanya di atas kayu salib, kematiannya. Dan sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa pada saat ini, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau, sebab Engkau setia dan baik. Selama-lamanya kasih setiamu, kemurahan hatimu Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Dan kami sudah masuk di dalam bulan Julai, bulan 7. Dan kami tahu perjalanan kehidupan kami pada bulan-bulan berikutnya. Kami tidak tahu apa yang akan berlaku esok hari. Tapi kami sangat yakin bahwa Tuhan tidak pernah berubah, menjaga, memelihara, dan menolong, memberkati kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami. Dan biarlah kiranya melalui acara ibadah yang telah kami lakukan ini, bukan sekadar acara, tetapi benar-benar kami dapat membiarkan roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan juga perjamuan Tuhan yang sebentar kami akan terima, agar Tuhan sendiri akan dapat memberikan pengertian di dalam diri kami, hati kami, supaya kami memahami tentang karya pengorbananmu di atas kayu salib. Dan kami dikuatkan bersama melalui perjamuan Tuhan ini, melalui firman Tuhan yang akan kami belajar juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Saudaraku, setiap awal bulan, minggu pertama kita mengadakan perjamuan Tuhan untuk mengingatkan kebaikan Tuhan, karyanya di atas kayu salib, mati untuk saudara dan saya dan seisi dunia ini. Itu tanda kasih Tuhan. Dan kita telah menyediakan roti dan air di rumah masing-masing di hadapan kita pada pagi hari ini. Dan kita menyediakan diri kita, hati kita untuk menerima dan menghayati dan mendalami, bahkan merasai kasih-Nya sendiri dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 26 hingga 29. Dan kita memegang roti dan air di tangan kita. Dan firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dipersilakan untuk mengedar roti kepada ahli keluarga. Dan kita mengambil bahagian bersama. Yesus berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita sama-sama mengambil bahagian, memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Edarkan air yang melambangkan darah Kristus kepada ahli keluarga kita masing-masing. Dan kita sama-sama terlibat
mengambil bagian, meminum air yang melambangkan darah Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepadamu sebab kasih setiamu yang Engkau tunjukkan melalui anakmu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menanggung setiap kelemahan, menanggung setiap dosa kami yang selayaknya kami berada di situ, dihukum. Tetapi kasih setiamu Engkau tunjukkan sehingga anakmu Yesus Kristus rela mati, dan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepadamu, dan mengangkat semua kelemahan dan dosa kami di atas dirinya, menanggung kutuk demi cinta kasih kepada kami. Dan biarlah kiranya kami dapat memahami dan mengerti tentang kasih ini, bukan saja untuk kami sendiri, tetapi untuk seluruh dunia ini, sehingga kami dengan suatu semangat yang berkobar-kobar untuk menceritakan tentang Yesus kepada dunia di sekitar kami, kepada kawan-kawan kami, kepada jiran tetangga kami, sehingga mereka dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Bapa di surga, sebentar firman Tuhan disampaikan, biarlah kiranya kebenaran ini akan mengambil tempat dalam kehidupan kami, dan Roh Tuhan bekerja dan berperan, beroperasi di dalam kehidupan kami saat kami mendengar, kami dikuatkan bersama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini. Amin. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dalam Yohanes pasal 18 ayat 1 hingga ayat 27, seperti mana pembacaan pada awal ibadah tadi. Dan saya tidak akan membacanya, dan kita akan belajar dari bahagian firman Tuhan ini dengan suatu tema, mengenal Yesus yang berwibawa. Mengenal Yesus yang berwibawa. Saudaraku, apakah yang dimaksudkan dengan berwibawa? Saya rujuk kepada Kamus Melayu ataupun Dewan Bahasa, di mana dikatakan wibawa bermaksud pengaruh yang kuat. Berwibawa bermaksud mempunyai kepakaran dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan, dan juga berkuasa dan berhak mengeluarkan perintah. Manakala kewibawaan bermaksud cekap berpikir, cekap berpidato, mempunyai karisma tertentu, tinggi serta senantiasa bercakap positif. Itu dari Kamus Melayu, yaitu Kamus Dewan Bahasa. Manakala saya rujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wibawa bermaksud pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepimpinan dan penuh daya tarik. Berwibawa bermaksud mempunyai wibawa sehingga disegani dan dipatuhi. Kewibawaan yaitu hal yang menyangkut wibawa, yang mempunyai sifat wibawa di atas tadi. Itu adalah rujukan dari kamus. Dan sudah pastinya kita tahu, Yesus mempunyai wibawa seperti mana yang kita definisikan, bahkan lebih daripada itu. Mempunyai pengaruh yang luar biasa, mempengaruhi persekitaran, disegani, dan orang yang memahami, menghormati dia. Bahkan benar-benar menjadi suatu cabaran besar bagi pemimpin-pemimpin Yahudi, imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki dan Farisi. Mereka terancam karena pengaruh Yesus makin lama makin tersebar luas, makin didengar dan mempengaruhi orang di sekitar mereka. Dan itu merupakan hal yang nyata terhadap siapa Yesus sewaktu dia hidup di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dan bila kita melihat di dalam pasal seterusnya, yaitu pasal 19, 20, 21, sebenarnya dari pasal 18 ini adalah suatu jangka masa yang sangat singkat yang sedang akan terjadi, di mana kurang daripada 24 jam hal
ini pasti terjadi dan sedang terjadi dan mulai terjadi. Di mana di dalam pasal sebelum Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Pasal 17 itu kita tahu Yesus telah berdoa untuk murid-muridnya. Dan kita tahu selepas itu peristiwa dalam pasal 18 ini berlaku penangkapan Yesus. Dan pasal berikutnya Yesus dihadapkan di muka pengadilan dan Pilatus menjatuhkan hukuman mati dalam pasal-pasal seterusnya. Dan kalau kita dapat melihat pasal 18 ini, saudaraku, adalah soal penangkapan Yesus di taman. Walaupun dalam Yohanes tidak menyebut taman Getsemani, tapi dalam Injil-Injil, ketiga Injil yang lain menyebut itu taman Getsemani. Itu merupakan penyerahan mutlak Yesus. Penangkapan dan penyerahan mutlak itu merupakan inti daripada bahagian firman Tuhan yang kita bicara pada pagi hari ini. Dan bila kita melihat perkara itu, saudaraku, itu menyatakan Yesus Kristus memberi kita suatu gambaran yang sangat baik mengenai penyerahan mutlak. Berarti kita belajar tentang penyerahan mutlak Yesus. Dan itu menyatakan kewibawaan Yesus. Kita melihat satu persatu, wibawa Yesus dinyatakan di dalam sudut apa, saudaraku? Di dalam ayat 1 hingga ayat 3 menyatakan tentang wibawa Yesus, pengabdiannya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa. Kalau kita dapat melihat di dalam ayat 1 ini, di mana dikatakan setelah Yesus mengatakan semua apa yang ada di dalam pasal 17 itu, lalu keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Itu menyatakan Yesus keluar membawa muridnya dan sudah pastinya menuju ke suatu tempat. Di manakah mereka pergi? Dikatakan dalam ayat 1 ini juga mengatakan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudaraku, tempat itu yang mereka tujui adalah Taman Getsemani, Bukit Zaitun. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas menyebut perkara itu lebih terperinci. Tapi dalam Injil Yohanes tidak disebut. Saudaraku, ini merupakan perkara yang kita tahu tentang pengabdian Tuhan Yesus kepada Allah Bapa Surgawi. Sehingga dia keluar membawa muridnya ke taman. Dan taman itu adalah Taman Getsemani, di mana mereka sering kali berkumpul di situ, bertemu di situ, mengambil masa sunyi di situ. Dan hal ini terjadi. Dan kita tahu bahwa Yesus yang punya wibawa, dia tahu apa yang akan berlaku seterusnya, tetapi dia tetap berjalan di dalam pengabdian kepada Allah Bapa untuk pergi ke taman tersebut. Dan dia tahu apa yang akan berlaku sebenarnya. Boleh saja Yesus mengelak karena dia tahu bahwa dia akan ditangkap. Boleh saja dia berkata, kita pergi ke suatu tempat yang jauh dari Yerusalem. Boleh saja dia merancang sesuatu perkara yang muridnya tidak tahu bahwa akan terjadi penangkapan. Yesus boleh saja mengelak, menipu muridnya untuk menyatakan bahwa ada rancangan yang dia harus lakukan di luar tempat supaya dia tidak tertangkap. Kalau dia boleh, kalau dia mau membuat perancangan demikian. Tetapi dalam keadaan ini, saudaraku, Yesus tahu bahwa dia akan ditangkap. Dan dia tahu juga bahwa Yudas mengkhianati dia. Dan dia tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap, dibelenggu. Dia tahu bahwa dia akan mati. Semuanya dia tahu. Rancangan Allah untuk dia laksanakan, dia tahu. Tetapi dalam keadaan ini, saudaraku, wibawa Yesus tidak pernah menjadi kurang.
dia makin menampakkan kewibawaannya bahwa dia berani untuk keluar bersama dengan murid untuk mengambil risiko pergi ke suatu tempat di Taman Getsemani, dan dia tahu bahwa inilah penundukan, pengabdian dirinya kepada Allah Bapa. Saudaraku, hal ini sangat-sangat menentukan kepribadian Yesus yang mempunyai pengaruh yang besar, tetapi dia tetap berada dalam pengabdian kepada Allah Bapa surgawi. Saudaraku, kita dapat melihat yang kedua, wibawa Yesus. Dia dan muridnya sudah berada di Taman Getsemani. Mereka berada dalam suatu keadaan yang memang mengambil masa sunyi bersama. Dan tidak diceritakan apa yang Yesus lakukan di situ dalam Yohanes ini. Tetapi diceritakan di dalam Injil, ketiga Injil, tentang apa yang Yesus lakukan. Dia berdoa. Berarti setiap kali mereka berada di Taman Getsemani ini, ada tujuan Yesus untuk mempersiapkan muridnya mengambil masa untuk berdoa, mengambil masa untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Dan itu dinyatakan di dalam tujuan Yesus pergi tadi ke tempat itu untuk bersekutu dengan Allah Bapa, bersekutu dengan murid-muridnya. Yesus mempersiapkan mereka. Dan waktu mereka berada di Taman Getsemani, saudaraku, di Bukit Zaitun, dan di situ kita dapat lihat di dalam ayat 4 dan ayat 6. Ayat 4 sampai ayat 6 menceritakan tentang suatu tekad Yesus bersedia menghadapi keadaan yang sedang dia hadapi. Apakah situasi yang dia hadapi, saudaraku? Yesus sudah bertekad, sudah membuat keputusan untuk bersedia menghadapi penangkapannya. Sehingga pada malam tersebut, saudaraku, para prajurit Romawi, para penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh para imam dan orang-orang Farisi, bahkan Yudas Iskariot bersama dengan kumpulan orang yang datang mencari Yesus. Mengapa, saudaraku? Sebab Yudas tahu tempat itu, dan Yudas pada malam itu tidak bersama dengan murid-murid Yesus dan Yesus di taman tersebut. Sebab apa? Sebab dia telah merancang, sekian lama merancang, dan rancangannya sudah berjaya. Sehingga dia mendapat uang perak, 30 uang perak, kata firman Tuhan, menjual Yesus kepada para imam. Sehingga mereka datang pada malam itu untuk menangkap Yesus. Saudaraku, mereka membawa lampu, kata firman Tuhan, dengan peralatan senjata. Dan kalau disebut tentang suatu kumpulan tentara ataupun prajurit Romawi, ada beberapa kumpulan, beberapa kumpulan yang dikategorikan. Ada kumpulan 600, ada kumpulan 200. Dan diperkirakan jumlah prajurit yang datang bersama untuk mencari dan mau menangkap Yesus itu adalah 200. Dan kalau 200 ataupun di bawah 200 itu, kita tahu bahwa jumlahnya besar. Dan mereka datang pada waktu malam, saudaraku. Saudaraku, mengapa mereka membawa lampu? Padahal pada malam itu adalah malam bulan purnama. Kita tahu bulan purnama, bukan? Bila bulan purnama, waktu malam, sepertinya siang. Walaupun dia tidak sama seperti siang yang kita lihat. Tetapi kita boleh nampak. Dan malam itu adalah malam purnama. Tetapi pertanyaannya, mengapa mereka membawa lampu? Saudaraku, mereka membawa lampu itu bersedia. Kemungkinan kalau mereka sampai di taman tersebut dan Yesus tidak ada di situ, murid-murid tidak ada di situ, maka mereka menggunakan lampu itu mencari di celah-celah, semak-semak, di tempat di mana mungkin sedikit gelap.
bersembunyi di situ, tujuan mereka. Dan saudaraku, sudah pastinya semangat mereka untuk menangkap Yesus itu luar biasa. Tidak boleh lagi undur, berpatah balik. Mereka harus menangkap Yesus. Karena itulah permintaan dan kemauan imam-imam, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Dan bila mereka pergi menuju ke taman tersebut, saudaraku, apa yang jadi? Firman Tuhan menyatakan dalam ayat 4 sampai ayat 6 ini, menyatakan bahwa Yesus sendiri bertekad untuk bersedia menghadapi mereka. Dia pergi ke hadapan dari tempat perkumpulannya bersama dengan murid untuk berhadapan dengan jumlah orang yang terlalu banyak yang datang untuk mencari dia. Dia tahu mereka sedang mencari dia. Tetapi Yesus berada sendirian menghadapi mereka. Dan di dalam Yohanes menyatakan bahwa Yesus bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Tetapi kalau di dalam Injil Matius, Markus, Lukas menyebut bahwa cara penyampaian mereka terhadap peristiwa itu adalah Yudas pergi mencium Yesus untuk menandakan bahwa itulah Yesus yang dicari oleh prajurit tersebut. Tetapi dalam Yohanes menyatakan bahwa Yesus yang menghadapi mereka dan bertanya, "Siapakah yang kamu cari?" Lalu mereka berkata, "Yesus orang Nazaret." Saudaraku, apa yang berlaku, saudaraku? Bila mereka menyatakan Yesus orang Nazaret dan Yesus mengatakan, "Akulah dia." Apa yang terjadi, saudaraku? Bila Yesus mengatakan, "Akulah dia," firman Tuhan menyatakan, maka mereka undur dan jatuh ke tanah. Tidak disebut semua mereka, tapi dikatakan oleh Yohanes bahwa mereka undur dan jatuh ke tanah. Mengapa itu berlaku? Padahal Yesus sudah mengatakan, "Akulah dia yang kamu cari, Yesus orang Nazaret. Akulah dia." Wibawa Yesus nampak di situ, di mana dengan perkataannya saja mengakui bahwa akulah dia, membuat mereka undur dan jatuh ke tanah. Kehadiran kuasa Yesus dalam mengungkapkan kata, ketakutan mereka boleh dirasai, sebab Yesus bukan orang biasa. Tetapi Yesus berkata, "Akulah dia." Saudaraku, itu tekad Yesus bersedia untuk berhadapan secara pribadi dengan ramai prajurit dan juga penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam untuk menangkap Yesus, bahkan termasuk Yudas Iskariot berserta dengan mereka. Itu wibawa Yesus, tekad yang bersedia menghadapi situasi dan keadaan. Wibawa yang Yesus tunjukkan di dalam bagian seterusnya, ayat 7 sampai ayat 9, di mana komitmen Yesus melindungi murid-muridnya. Ada suatu wibawa yang Yesus tunjukkan tentang komitmen perlindungannya kepada murid-muridnya. Dan bila mana mereka bersedia menangkap Yesus, dikatakan firman Tuhan, Petrus yang membawa pedang, kata firman Tuhan, dia mengangkat pedangnya, langsung menetak telinga kanan hamba kepada imam yang namanya Malkus, sehingga putus, saudaraku. Mengapa Petrus memotong telinga hamba tersebut, hamba imam yang namanya Malkus? Dan sudah pastinya suatu keadaan yang boleh mencetuskan, keadaan yang tidak boleh dikawal pada masa itu. Tetapi suatu perkara, saudaraku, Yesus berkata, "Sarungkan pedangmu." Kita tidak perlu menggunakan pedang. Yesus mengambil telinga orang itu dan mencantumnya balik. Dan terjadi apa, saudaraku? Telinganya tercantum semula dan darah tidak mengalir. Luka tidak ada, bekas luka tidak ada. Pastinya menjadi
Suatu perkara yang mengherankan, mengejutkan para prajurit pada masa itu, Yudas, bahkan juga penjaga-penjaga rumah ibadat yang datang untuk menangkap Yesus. Tetapi niat mereka tetap dengan niat jahat mereka untuk menangkap. Sebab apa, saudaraku? Sebab mereka sudah dikuasai oleh iblis untuk menantang Yesus, menantang rancangan Allah. Dan kita lihat di sini, komitmen Yesus itu, wibawanya tetap terlihat, di mana dia berkata, biarkan mereka ini pergi. Dia menyatakan, biarlah murid-muridnya ini pergi. Dan dia dia sendirian untuk menghadapi penangkapan ini. Dan dia rela untuk ditangkap, dia rela untuk dibelenggu. Dan dia memang ditangkap dan dibelenggu dan dibawa ke muka pengadilan. Saudara, Yesus benar-benar bersedia dan dia telah memberi suatu komitmen untuk melindungi murid-muridnya. Itu wibawa Yesus, komitmen perlindungan. Kita dapat melihat wibawa Yesus seterusnya dalam ayat 10 hingga ayat 11 menyatakan ketaatan yang tidak berbelah bagi. Itu wibawa Yesus. Dia taat walaupun keadaan yang boleh membuat dia menolak rancangan Allah dalam kehidupannya. Ketaatan yang tidak berbelah bagi. Di dalam ayat 11 kita dapat melihat Yesus berkata kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Yesus melihat bahwa tidak perlu berperang menggunakan kekerasan dan pedang. Tetapi Yesus menyatakan bahwa rancangan Allah harus terjadi melalui penderitaan, penangkapan, penderitaan, kematian Yesus. Sehingga dia berkata, "Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku." Kalau di dalam Injil, ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas, diceritakan tentang doa Yesus di Taman Getsemani itu. Dia berkata, "Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tapi biar kehendakmu terjadi." Itu di dalam ketiga Injil. Tapi di dalam Injil di dalam Injil Yohanes ini tidak diberitahu tentang doa Yesus. Tetapi suatu perkara yang sudah pasti, bahwa dia sudah tahu kehendak Tuhan adalah dia harus mati. Dan prosesnya dia ditangkap, dibelenggu, dan dibawa menghadap pengadilan. Kita fokus kepada pribadi Yesus. Tetapi kisah seterusnya sebenarnya ayat 12 hingga ayat 27 mengisahkan Yesus berada di pengadilan, di hadapan Hanas, di hadapan Kayafas, yaitu imam besar, dan di hadapan Pilatus. Tetapi kita dapat melihat, saudaraku, bahwa kisah di dalam ayat seterusnya, penyangkalan Petrus itu juga disebut. Dan kita sudah tahu kisah itu, tapi saya menyebut mengapa Petrus gagal. 3 kali dia menyangkal. Kita dapat melihat ayat 12 hingga ayat 27 itu, penyangkalan Petrus berlaku. Saudaraku, kita membandingkan wibawa Yesus dan bagaimana Petrus berhadapan dengan tantangan, cabaran, masalah, bahkan hal-hal yang sangat berat sedang dihadapi. Ada 3 kegagalan Petrus yang kita dapat belajar. Saudaraku, kegagalan Petrus yang pertama adalah dia membawa dirinya ke dalam pencobaan yang tidak dapat dia hadapi, yaitu di tempat musuh Yesus, padahal Yesus menyuruh dia pergi. Dia membawa diri ke dalam pencobaan sehingga 3 kali dia ditanyai oleh orang yang ada pada malam itu, "Engkau adalah murid Yesus. Saya tahu, saya kenal kamu. Kamu berada dengan dia di taman tersebut." Petrus berkata, "Tidak, bukan saya. Saya tidak mengenal dia." Saudaraku, ini penyangkalan Petrus sebab dia membawa dirinya di dalam pencobaan. Tetapi itu memang sudah dinyatakan oleh Yesus akan berlaku. Yang kedua, penyebab dia gagal. Dia tidak berjaga-jaga di dalam doa,
Mengapa? Sebab dia terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri daripada mengandal Allah sehingga dia gagal dalam ujian iman. Yesus pernah menasihat mereka, berdoalah, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dan kegagalan Petrus adalah karena dia tidak berjaga-jaga di dalam doanya. Karena dia selalu bergantung kepada kekuatannya. Dia bertindak dengan cara akal pikirannya sendiri, dengan cara pikiran manusiawinya. Saudaraku, kegagalannya untuk berdoa itulah yang membuat dia jatuh di dalam iman percayanya kepada Yesus. Dan penyebab yang ketiga adalah dia takut menghadapi konsekuensi keadaan bahwa mengikuti Yesus kadang harus menderita. Dia tidak ready untuk mengalami penderitaan. Mengikuti Yesus itu dianggap senang-senang. Mengikuti Yesus itu dianggap bahwa dia akan mendapat kedudukan yang tinggi bila Yesus menjadi raja. Tetapi di sebaliknya saudaraku, sebenarnya dia takut menghadapi situasi penderitaan, penganiayaan yang sedang Yesus lalui itu. Dan kegagalannya di situ, dia menyangkal Yesus. Saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pada hari ini, kita sudah melihat bahwa Yesus mempunyai wibawa, di mana dia mempunyai pengaruh yang sangat besar pengaruhnya kepada dunia orang Yahudi pada masa itu. Mengapa saudaraku? Karena dia mempunyai pengabdian yang sangat tinggi kepada Allah Bapa. Dia bersaksi tentang Bapa. Dan dia menyatakan dia dan Bapa adalah satu. Saudaraku, bila kita melihat tentang wibawa Yesus ini, teladan yang Yesus tunjukkan ini, maka Anda dan saya perlu membuat suatu komitmen, pengabdian diri kepada Yesus sepenuhnya, menurut kehendaknya. Dan juga bersedia menghadapi keadaan apapun situasi yang sedang kita lalui. Tantangan, penganiayaan, penderitaan, penolakan orang. Kita bersedia menghadapinya. Karena kita tahu bahwa Tuhan mempunyai rancangan di dalam semua situasi untuk membentuk kita, untuk memimpin kita di dalam jalan rancangannya yang telah diatur untuk kita. Kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dan atur untuk kita pada masa depan. Saudaraku, percayalah bahwa Tuhan Yesus melindungi saudara dan saya. Jangan sampai seperti Petrus yang gagal. Dia gagal karena dia membawa diri ke dalam pencobaan. Saudaraku, Anda akan menjadi gagal, saya akan menjadi gagal kalau Anda sengaja membawa diri Anda ke tempat di mana Anda tahu bahwa ada pencobaan di situ, dan Anda sengaja datang dan masuk di dalam lingkungan, kawasan, tempat yang boleh mencobai Anda. Kita tidak mau menjadi seperti Petrus yang gagal karena dia tidak berjaga-jaga di dalam doanya. Dia bergantung kepada kekuatannya. Dia gagal. Saudaraku, Anda dan saya perlu berdoa selalu. Berdoa bergantung kepada Tuhan, kekuatannya, pemeliharaannya. Dan kita tidak berjalan di dalam kekuatan kita sendiri. Kalau kita berjalan dalam kekuatan kita, kita akan gagal seperti Petrus. Dan yang ketiga, dia tidak bersedia menghadapi. Dia sangat takut dengan penderitaan, penganiayaan. Saudaraku, kegagalannya di situ. Yesus pernah memberitahu bahwa mengikut dia pasti akan menderitaannya ya. Kalau dunia pernah menolak dia, dunia akan menolak saudara dan saya. Itu konsekuensinya. Itu keadaannya. Tetapi bila Anda merasa takut dan tidak bersedia menghadapi penganiayaan dan penderitaan, maka Anda akan gagal. Dan suatu masa mungkin Anda akan menyangkal seperti Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi suatu perkara yang kita belajar, saudaraku, Yesus mempunyai komitmen yang sangat luar biasa untuk menjaga murid-muridnya, telah mendoa murid-muridnya, dan hari ini dia juga berada di sebelah kanan Allah Bapa, memberi komitmen bahwa dia adalah penjaga, pembela, pelindung saudara. Dan dia tidak pernah membiarkan Anda sendirian. Dan dia menghadapi semua tantangan itu. Dan dia memberikan kemenangan kepada Anda. Sebab dia menang di atas segala tantangan yang dia hadapi. Dia menang untuk saudara. Dan dia memberikan Anda menjadi pemenang di dalam situasi apapun yang Anda lalui. Saudaraku, biar kehidupanmu
diletakkan di bawah pengendalian Tuhan. Berada dalam suatu pengabdian kepada Tuhan satu-satunya, bukan kepada hal-hal lain di luar Tuhan, tetapi mengabdikan diri kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Di mana kita membuat komitmen kita untuk terus setia kepada Tuhan. Saudaraku, menyerah kepadanya, sebab Yesus memberi komitmen penuh untuk melindungi engkau. Dia tidak pernah menutup matanya untuk menolong engkau. Dia tetap menolong engkau selama-lamanya. Itulah komitmen yang Yesus beri kepada murid-muridnya dan kepada Anda dan saya pada hari ini. Datang kepadanya dalam pengabdian yang sungguh-sungguh. Berserah kepadanya dan Anda meyakini pertolongannya, sebab dia telah membuat suatu komitmen untuk melindungi engkau setiap hari. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu datang ke hadirat-Mu pada saat ini, bersyukur di atas kebenaran-Mu. Biarlah kiranya kami belajar tentang teladan dan sikap Tuhan yang begitu mengabdikan diri kepada Allah Bapa. Demikian juga kami, supaya kami setia kepadamu, membuat komitmen untuk beribadah kepadamu, membuat komitmen untuk melakukan kehendak-Mu, membuat komitmen untuk setia selama-lamanya. Karena kami tahu Engkau telah membuat komitmen yang luar biasa, menjaga, melindungi kami, memelihara kami. Dan itu Bapa, biarlah kiranya kami menghadapi apa situasi sekalipun, kami tetap melihat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Jaga seluruh jemaat Tuhan, supaya mereka tetap setia, supaya kami tetap setia kepadamu. Keluarga-keluarga dituntun oleh Tuhan, berkat-Mu mengalir dalam kehidupan setiap pribadi, keluarga-keluarga. Sakit penyakit yang ada, yang melanda, yang menguasai, yang datang dalam pribadi-pribadi, setiap pribadi dalam gereja Tuhan, kami patahkan segala kuasa-kuasa penyakit ini dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi dan Tuhan dimuliakan dalam segala-galanya. Yang kekurangan dicukupi oleh Tuhan dengan cara dan jalan-Mu sendiri. Dan orang yang mempunyai tekanan emosi, Tuhan Engkau hadir melalui pertolongan Roh-Mu untuk menyegarkan jiwa dan membawa setiap pribadi untuk kembali kepada kebenaran firman-Mu, supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang dibaca siang dan malam, kata firman Tuhan, akan membuat kami disegarkan semula dan kami bertambah kuat, dan kami meyakini akan kuasa Tuhan dan pertolongan Tuhan itu senantiasa ada. Terima kasih Bapa, dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah Bapa surgawi, kekuatan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus. Dan demikianlah janji Tuhan untuk Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.